Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Isna Rusman. Hari ini kita akan mempelajari contoh-contoh soal berikut materinya mengenai fisika. Nah, mari kita simak. Kita akan membahas tentang teori kinetik gas untuk latihan soal menuju penilaian akhir semester atau PAS. Nah, mari kita coba bahas soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jumlah partikel gas ditambah. 2. Jumlah mol dikurangi. 3. Suhu ditingkatkan. 4. Volume ditambah. Nah, faktor yang dapat meningkatkan tekanan gas dalam suatu ruangan tertutup ditunjukkan oleh nomor. Oke, untuk menjawabnya, kita memerlukan persamaan gas ideal, yaitu PV-nRT. Atau rumus tersebut juga bisa berubah menjadi PV sama dengan NKT. Nah, di sana ada N besar, ada N kecil. Nah, N besar untuk banyak partikel dan N kecil untuk jumlah mol. Nah, jika kalian perhatikan dari persamaan PV-nRT dan PV-NKT, maka tekanan gas dalam suatu ruangan dipengaruhi oleh nRT. Nah, nilainya sebanding dengan nRT, tetapi berbanding terbalik dengan V. Maka pernyataan yang pertama kita cek. Jumlah partikel gas ditambah. Jumlah partikel tadi N besar. Nah, P itu sebanding dengan N besar. Benar ya? Nah, selanjutnya yang kedua. Jumlah mol dikurangi. Jumlah mol adalah simbolnya N kecil. Tadi PV sama dengan nRT. Maka P itu sebanding dengan N kecil. Harusnya bukan dikurangi, tetapi ditambah. Nah, yang ketiga, suhu ditingkatkan. PV-nRT sebanding dengan T. Maka kalau ingin meningkatkan tekanan gasnya, maka suhunya juga ditingkatkan. Jadi, benar ya? Nah, dan yang terakhir, volume ditambah. PV-nRT. P itu berbanding terbalik dengan V. Kalau ingin P-nya dinaikkan, maka V-nya harus diturunkan. Jadi pernyataannya salah. Jadi yang benar apa? Pernyataan pertama dan ketiga. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Besarnya volume 1 mol gas nitrogen pada keadaan STP atau Standard of Temperature and Pressure adalah. Nah, soal kayak gini sering banget nih ada di soal-soal ujian. Nah, cara mengerjakannya begini. Nah, kita tuliskan dulu nih nilai-nilai yang diketahui. Besarnya volume 1 mol. Nah, jumlah mol tadi simbolnya apa? Udah ada di soal nomor 1. Simbolnya N kecil. N kecil sama dengan 1 mol. Keadaan STP, standar temperaturnya dan tekanannya. Maka nilai tekanannya 1 atmosfer dan nilai suhunya atau temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Nah, itu keadaan STP. Kuncinya di situ. Oke, sekarang kita tinggal jadikan saja satuannya menjadi satuan SI. Untuk 1 atmosfer itu kurang lebih 10 pangkat 5 Pascal. Dan untuk 0 derajat Celcius kita jadikan Kelvin. Tinggal ditambah 273 sama dengan 273 derajat Kelvin. Nah, untuk menentukan besarnya volume dengan yang diketahui sebagai berikut di atas, maka tinggal kita ambil persamaannya. PV sama dengan nRT. Pakai rumus yang tadi udah ada di nomor 1. Maka P-nya kita masukkan 10 pangkat 5. V-nya ditanya, N-nya 1, R-nya tetapan. Tetapan udah ada nih. Nilainya 8,31. Tinggal dikalikan 273. Maka kalau nyari V, tinggal 1 kali 8,31 kali 273 dibagi 10 pangkat 5 sama dengan 22,4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, meter kubik di jawabannya adanya liter, maka kita ubah dulu menjadi liter. Nah, karena meter kubik ke liter itu turun 1 tingkat, maka tinggal dikali 10 pangkat 3. Karena liter itu sama dengan desimeter pangkat 3.
gitu ya teman-teman. Maka tinggal 22,47 liter. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 3. Dalam sebuah wadah tertutup, terdapat 2 liter gas dengan suhu 127 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Pada proses isokorik, tekanan ditambah dan suhu gas akhir mencapai 727 derajat Celcius. Tekanan yang ditambahkan sebesar ... atmosfer. Nah, di sini kata kuncinya adalah prosesnya isokorik. Nah, ketika menemui persoalan seperti ini, kita lihat dulu prosesnya apa. Di sini prosesnya adalah isokorik. Nah, isokorik artinya volumenya tetap. Maka, volume sebelum dan volume sesudah nilainya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan 2 liter. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, sekarang kita tulis lagi yang diketahui, yaitu suhu. T1 sama dengan 127 derajat Celcius. Kita ubah menjadi satuan Kelvin, ditambah 273 sama dengan 400 derajat Kelvin. Nah, suhu yang kedua yaitu 727 derajat Celcius. Kita rubah kembali menjadi Kelvin, ditambah 273 sama dengan 1000 derajat Kelvin. Nah, setelah itu diketahui pula P1 atau tekanan gas pada keadaan yang pertama, yaitu 2 atmosfer atau 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanya adalah P2 atau tekanan sesudahnya. Nah, sekarang kita tinggal gunakan saja persamaan untuk proses isokorik, yaitu P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, untuk proses-proses yang lainnya akan disampaikan setelah ini ya. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui, seperti P1, 2 kali 10 pangkat 5, dan V1. Nah, untuk V1 dan V2 kita tidak usah menuliskannya, karena nilainya sama berarti bisa dieliminasi. Nah, sekarang kita masukkan T1-nya sebesar 400 dan T2-nya sebesar 1000. Maka untuk mencari P2 sama dengan kita kalikan silang ya. 1000 kali 2 kali 10 pangkat 5 dibagi 400. Maka nilai P2 sama dengan 20 kali 10 pangkat 7 dibagi 4 kali 10 pangkat 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 Pascal atau P2-nya sama dengan 5 atmosfer. Oke, berarti jawabannya adalah yang E, 5 atmosfer. Oke, sekarang kita akan belajar tentang semua persamaan dari setiap proses-proses termodinamika, seperti berikut ini. Yang pertama, proses isobaris. Bar artinya tekanan, maka proses isobaris tekanannya konstan. Untuk yang kedua, isokoris. Koris itu artinya volumenya, maka isokoris berarti proses di mana volumenya konstan. Dan isotermis, term itu suhu, maka proses isotermis artinya proses di mana suhunya konstan. Dan adiabatis terjadi karena pertukaran kalor dengan delta Q sama dengan 0. Nah, untuk persamaannya dapat dilihat pada kolom tersebut. Oke, segitu dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih.